Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عبدك ورسولك. أما بعد. الحمد لله. عسى أن يؤتيكم الله dawam nasiha wal afiyah ya fasli awal syariah ya. Walhamdulillah naltaqi marratan adidatan fi hadzal yawm fi hadzal waqti fi hadzal makan al mubarak insyaallah wa khasatan fi darasil fiqhin nisa. Qabla an nata'allam fi hadzal yawm sa'alkum hal tadakkartum ma ta'allamna bil amsi ma yata'allaqu bi fiqhi nisa khasatan wa fi kulli darsi 'amatan. Aywa sa'an tatadzakkar wa daiman fil murajaah aku ya fi jami'id durus insyaallah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa permasalahan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya di dalam buku Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam li Syekh Syauqi Alam, yang mana salah satunya adalah bagaimana hukumnya wudu yang mana adanya cat kuku di atasnya ya, kemudian kemudian bagaimana hukum darah yang keluar dari wanita yang sudah diangkat rahimnya dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari juga permasalahan terkait dengan wanita khususnya di dalam bab toharoh ya. Nah, jadi tetap masih ada pertanyaan dan ada jawaban ya, dan ada fatwa-fatwa yang diberikan Syekh Syauqi Alam kepada para orang tersebut. Qabla an nabda darsana hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Nah, yang pertama adalah pembahasan pertama adalah nuzulud dam ba'da inqidai muddatil haid. Nah, ini adalah pertanyaan, ada contoh kasus adalah bagaimana hukum keluarnya darah setelah selesainya masa haid ya. Maksudnya seperti apa? Jadi nuzulud dam ba'da inqidai muddatil haid ya. Contohnya adalah zaujati adatha syahriyah 10 ayyam wa ba'da inqida'i hadhihi al-muddah tahurat wa 'adat lis-shalah thumma ba'da 5 ayyam min at-tuhur 'adat dam thaniyan bi nafsi 'adati ad-dawrati asy-syahriyah fa hal ya'tabiru hadha haidan la tusalli fihi wa la tamas wa la tasum aw anna hadha syai'un akhar. Jadi seseorang itu menanyakan perihal kondisi istrinya. Nah, istri saya mengalami haid menstruasi seperti biasanya selama 10 hari misalkan. Nah, kemudian setelah 10 hari ini dia suci tahurat ya, wa'adat habis sholat dan udah sholat lagi. Nah, kemudian setelah bersuci ini ba'da thalathati ayyam minat tuhri, nah kemudian 10 hari haid, kemudian dia suci kurang lebih selama 5 hari ya. Nah, kemudian setelah pas 5 hari ini dia melakukan sholat dan ibadah lainnya karena dia tahur. Nah, kemudian setelah 5 hari dia mengeluarkan darah lagi ya.
selama 10 hari lagi. Jadi 10 hari haid, kemudian 5 hari suci, kemudian keluar lagi 10 hari darah. Nah, darah yang kedua ini apakah sama dimaksud dengan haid atau yang lainnya, dan hukumnya seperti apa? Apakah dihukumi haid dan seperti orang-orang haid atau tidak? Wal jawab, jawabannya jadi kita membahas tidak langsung menjawab ya atau tidak, tapi kita harus mengetahui dulu hukum-hukum wanita dengan darah-darahnya tersebut. Ya inna nisa min haitsu nuzulid dam aqsamu arba. Jadi seorang perempuan itu dengan keluar atau tidaknya darah dari kemaluannya itu ada 4 keadaan. Yang pertama tahir, jika misalkan dia disebut dengan suci jika tidak ada keluar darah. Wahaid, jika keluar darah dengan skema yang rutin dan dengan secara alami dan sudah terjadwalkan itu. Wa mustahadah, mustahadah adalah darah yang keluar setelah darah haid yang melebihi batas normalnya. Wadawatun damil fasid, dan ada juga darah-darah yang rusak atau merupakan darah penyakit, seperti darah yang keluar bagi wanita yang belum berusia 9 tahun kurang 16 hari, maka disebut dengan damul fasid atau darah rusak. Ya. Nah, kemudian والتمييز بين الدم والحيض ودم الاستحاضة إنما هو يشار عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته. Nah, kemudian bagaimana tahunya itu darah haid atau darah istihadah? Nah, maka perempuan itu kalau sudah rutin haidnya biasanya dia sudah mempunyai jadwalnya. Jadi dengan kebiasaan dia kapan dia haid dan berapa lama, biasanya jeda dari satu haid ke haid yang lain berapa lama, maka dia biasanya akan tahu kapan dia haid ataupun istihadah. Seperti yang kita pelajarin kemarin ya, istihadah itu kan merupakan darah penyakit gitu ya, atau bukan darah yang secara alami keluar gitu, seperti halnya haid yang rutin. Tapi misal karena haid itu batasan harinya adalah 15 hari, maksimal paling banyak mengeluarkan darah haid itu 15 hari, maka setelah 15 hari jika masih ada keluar darah itu disebut darah istihadah ya, maka dan dihukumi harus salat dan melakukan ibadah lainnya. Nah, kemudian bagaimana sifat darah haid itu? Darah haid itu kan warnanya aswad, tapi maksud aswad di sini adalah warnanya merah pekat sehingga lebih kepada hitam dan ada gumpalan-gumpalan sedikit gitu ya, dan ada berbau seperti itu. Sedangkan darah istihadah tidak seperti itu, tapi lebih kepada warna merah yang cerah. Nah, kemudian jadi lamakan natalika kamayan zilumin zaujati sa'il. Jadi apa yang keluar dari yang keluar dari si istri penanya ini adalah dihukumi tahurut min haidha ala jari adatha istihadah. Biasanya disebut dengan istihadah dan bukan haid, karena dia misalkan haid 10 hari, kemudian dia suci 5 hari, berarti sudah total 15 hari. Nah, kemudian dia keluar lagi darah, berarti sudah melebihi batas maksimal haid, berarti dihukumi dengan istihadah. Wali annahu la tawalla haidatani. Nah, karena 2 haid itu tidak bisa berurutan satu dengan yang lainnya, apalagi sudah melebihi batas maksimal. Balabudda an yafsila bainahuma tuhran taman wa aqallu 15 yauman. Nah, berarti harus ada jeda masa suci minimal 15 hari baru boleh haid lagi. Jadi wanita ini dihukumi istihadah, dan istihadah ini seperti yang sudah dipelajari kemarin, dia itu dihukumi seperti orang yang suci dan harus melakukan ibadah sebagaimana mestinya, dengan syarat harus membersihkan kotorannya itu setiap akan sholat, dan dia harus
berwudu setiap akan melakukan sholat, dan berwudunya pun harus setelah masuk waktu sholat tersebut untuk menghindari bahaya dan ad-darurah yang lebih parahnya lagi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kaifiyatul ghusli minal janabah, bagaimana cara mandi besar dari junub ya. Ini ada contoh kasus. Yang pertama adalah as-su'al zawjah mudhafah wa sya'ruha minan nawa'il muja'ad wa lidzalika fahiya tan'a hadha sya'ar biwasitati tasfifihi 'inda musaffif as-sya'ar marrah kulla 15 yawman wa yatlubu as-sa'il bayan al-hukm asy-syar'i fil kayfiyyati allati tatahharu biha zawjatuhu hadhihi li'ada'i shalah li'anna al-ma' yufsidu sya'raha wa lidzalika fahiya la taghsil sya'raha illa 'inda tasfifihi ay kulla usbu'aini. Jadi contoh kasus seorang suami menanyakan perihal keadaan istrinya, yang mana istrinya itu mempunyai rambut yang bertipe gelombang ikal ya, jadi sulit untuk misalkan disisir atau untuk dilawat. Kemudian istrinya ini melakukan perawatan dengan pelurusan rambut atau dengan tasfifus sya'an atau dengan catok gitu ya kepada salon. Jadi salon kecantikan itu setiap 2 minggu sekali. Nah, kemudian suaminya menanyakan bagaimana cara dia mandi besar atau bersuci dan toharoh ya, sedangkan dia hanya mencuci rambutnya itu 2 minggu sekali, yaitu ketika tasfifus sya'ar atau ketika pergi ke salon tersebut. Terus dijawab al-muqarrar fil fiqhil hanafiyah annahu la budda min massi sya'ar bil ma'i fil wudu. Nah, jadi yang disyariatkan di dalam fikih Hanafiyah itu adalah ketika berwudu maka rambut itu harus dibasahi dengan air. Amma fit taharah minal janabah aw minal haid aw minal nifas wala budda an yasila ma'a ila asli sya'ar wa farwatil ras. Nah, apalagi ketika bersuci dari haid misalkan atau bersuci dari junub misalkan, maka rambut yang dibasahi ini tidak hanya sekedar rambut luarnya saja, tetapi harus dari akarnya juga, dari ujung rambut tersebut ya. Maka jika tidak basah, rambutnya tidak dicuci atau tidak kena air, maka hukum wudunya atau hukum mandi besarnya tidak sah. Dan bagi suami juga untuk melarang istrinya pergi ke salon yang mana salon itu pekerjanya adalah laki-laki, karena rambut perempuan adalah aurat, maka tidak dibolehkan untuk memperlihatkan aurat kepada selain suaminya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian jadi kesimpulannya tadi itu adalah bagi wanita yang mandi wajib gitu kan atau bersuci itu harus membasahi rambutnya, karena labudda min masih sya'ar bil ma gitu. Kemudian ada permasalahan selanjutnya adalah hal nuzulul ifrazatil muhabbaliyah yang qudul wudu, apakah keluarnya cairan keputihan dari vagina perempuan itu membatalkan wudu. Jadi ada pertanyaan, uridu an a'rifa hukman nuzulul ifrazatil muhabbaliyatil 'adiyah ghairil mardiyah wa ghairil muntazimah allati biduni syahwah. Nah, jadi bagaimana hukum keluarnya cairan keputihan dari vagina yang bukan merupakan penyakit ataupun dia secara tidak teratur keluarnya dan tidak ada syahwat ya, apakah dia membatalkan wudu atau tidak gitu. Ataukah setelah keluar cairan tersebut maka dia harus mandi atau mengganti semua pakaiannya atau seperti apa. Nah, perlu diketahui cairan keputihan itu adalah biasa terjadi kepada perempuan. Nah, jadi cairan keputihan itu adalah cairan atau lendir yang keluar dari kemaluan perempuan secara alami yang biasanya warnanya putih bening gitu ya, dan tidak berbau. Nah, itu biasanya kalau ada
keputihan yang normal dan tidak berbau dan warnanya juga bening, itu merupakan cara alami yang membuat untuk kesehatan juga, karena menghilangkan banyak bakteri-bakteri jahat dan menjaga kelembaban pada daerah perempuan tersebut. Nah, tetapi ada juga keputihan yang abnormal atau merupakan keputihan penyakit seperti yang berbau atau warnanya hijau atau agak kuning dan sebagainya. Kemudian menyebabkan rasa gatal dan sebagainya. Al-jawab minal muqarrar syar'an. Nah, jadi dijawablah bahwa salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu minas sabilaini, yaitu dari kemaluan yang depan ataupun yang belakang. Nah, usul yakin. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi, maka dibagi menjadi dicakupkan lagi kepada kedua keadaan. Jadi keputihan kepada wanita itu ada yang keluar keputihan hanya sekali saja, ada juga yang terus menerus, ya selalu keputihan yang satu kali saja. Ini misalkan disebabkan karena dia kecapean atau stres dan permasalahan lainnya. Tapi ada juga yang tanpa sebab dan terus menerus mengeluarkan keputihan. Nah, jadi pada keadaan pertama, kalau keputihannya itu biasa dan hanya keluar sesekali saja, maka ketika keluar itu wudhunya pun batal dan dia harus mengganti wudhunya lagi. Tapi dia tidak harus mandi besar atau sebagainya, tapi dia hanya mencuci tempat atau kotoran yang tempat yang terkena keputihan tersebut atau membersihkan keputihan tersebut, ya. Nah, kemudian dia jika sesekali saja kemudian dia sudah wudhu lagi, sholat lagi, dia bisa menggunakan wudhu yang tadi digunakan itu untuk sholat selanjutnya. Adapun keadaan yang kedua, jikalau seorang perempuan itu selalu merasakan keputihan, ya, tidak menentu, selalu terus keluar, maka dia dihukumi seperti orang yang besel atau cepat buang air kecil. Itu seperti orang tua, sebagian orang tua itu yang sudah mengalami seperti itu, kapan tidak bisa menghentikan dan kapan waktunya untuk buang air kecil. Nah, maka harus selalu wudhu di setiap sholatnya. Jadi tidak bisa satu wudhu untuk 5 kali sholat atau 3 kali sholat meskipun belum batal, tapi harus selalu wudhu ketika akan sholat. Kemudian bagaimana hukum pakaiannya atau pakaian dalam yang terkena oleh najis tersebut? Nah, maka tidak apa-apa, tidak dicuci selama udzur atau najasa tersebut selalu mengalir, karena itu merupakan udzrun syar'i. Seperti itu, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam bishawab. Ambil yang manfaatnya dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas nanti malam. Tubuh tetap istiqomah, semangat belajarnya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.